konflik pada anak usia dini perlu dihindari? Oke, tidak ya. Jadi konflik itu bisa terjadi pada anak ketika anak itu sedang bermain. Nah, makanya muncullah nih ketidaksepahaman antara si anak ini dengan temannya. Jadi bisa dia dengan satu teman atau bisa dengan beberapa teman lainnya. Kemudian contohnya misalnya nanti dia berebut mainan atau menghasilkan ketidaknyamanan nih dari keduanya. Nah, sebenarnya konflik ini bisa membantu si anak untuk mengembangkan kemampuan interpersonalnya. Kemudian juga dia bisa belajar nih nanti untuk mencari pemecahan masalah serta pengendalian emosi ketika dia berhadapan dengan konflik-konflik tersebut. Jadi, apakah konflik itu sama dengan bullying? Oke, nah seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau konflik ini sebenarnya membantu si anak ini untuk dapat mengembangkan kemampuan interpersonalnya. Sebenarnya perbedaannya bisa kita lihat dari intensinya. Jadi kalau konflik ini dia tidak ada intensi nih untuk menyakiti temannya, gitu kan. Kemudian juga mereka berdua nih berusaha untuk mencari solusi-solusi untuk penyelesaian masalahnya. Sementara kalau bullying itu sendiri, ada satu anak atau beberapa anak yang suka mengganggu teman-teman yang lainnya dan juga dia memiliki power yang lebih. Jadi di sini dia ada intensinya gitu. Jadi dia ada keinginannya untuk bisa menyakiti orang lain. Dan biasanya perilakunya akan muncul secara berulang tanpa adanya usaha untuk mencari pemecahan masalah. Di situ kita bisa lihat antara perbedaan konflik dan juga bullying tadi. Strategi apa ya Miss yang bisa dilakukan ketika anak kita ini berkonflik dengan teman-temannya gitu? Oke, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita mendengarkan anak terlebih dahulu. Jadi saat anak menceritakan dan kita mendengar ceritanya, kita jadi tahu kronologi dari peristiwa atau konflik yang dihadapi anak itu seperti apa. Lalu sembari kita juga mendengar cerita anak, kita ajak anak untuk menenangkan dirinya karena saat anak menghadapi konflik ada perasaan-perasaan tidak nyaman yang dia rasakan. Kita bisa mengajak anak menenangkan diri sembari memberi atau membahasakan emosi yang dia rasakan. Misalkan dia merasa sedih ketika temannya mengambil mainannya atau dia merasa marah ketika ada teman yang merusak mainannya. Lalu setelah kita mendengar dan membantu anak menenangkan dirinya, kita juga perlu melakukan konfirmasi atau bertanya kepada guru di sekolah untuk mengetahui kronologi dari sudut pandang guru seperti apa dan langkah-langkah atau cara-cara apa saja yang guru sudah lakukan untuk membantu anak melakukan pemecahan masalah atau memecahkan permasalahan konflik yang dilalui di sekolah. Dan yang terakhir, bisa mengajak anak untuk role play atau bermain peran. Ketika peristiwa tersebut datang lagi di kemudian hari, apa respon yang anak bisa berikan? Seperti dia perlu menenangkan dirinya terlebih dahulu, lalu dia juga bisa menyatakan ketidaksenangannya kepada temannya, seperti berhenti untuk merebut mainanku, atau jangan lakukan itu kepada aku ya, karena aku tidak nyaman. Dan ajak anak untuk meminta bantuan kepada guru dalam hal pemecahan permasalahannya. Kurang lebih seperti itu, Miss Rifka. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya Miss Sylvia. Terima kasih. Terima kasih.